Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kelompok kami, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang uji makanan, yaitu uji karbohidrat. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang, terdiri dari Ardiansyah, Yuli Rismawati, Nilda Elia, Dwi Oktihana, Yuyun Nurhayati, Sri Sahara, dan Rizky Dwi Ramadan Waskito. Tujuan dilakukan praktikum pada kesempatan kali ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk melakukan praktikum yang pertama, uji karbohidrat ini kita memerlukan alat dan bahan, yaitu yang pertama piring plastik 1 buah, yang kedua pipet 1 buah, yang ketiga pisang 1 iris kecil, yang keempat apel 1 iris kecil, yang kelima nasi 2-3 butir, keenam telur rebus bagian putihnya 1 iris kecil, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 iris kecil, dan terakhir betadin. Setelah kita siapkan alat dan bahan yang digunakan, mari kita mulai percobaannya. Tetesi satu persatu bahan makanan dengan cairan kalium iodida atau betadin. Akhir percobaan kali ini terdapat 4 benda yang mengalami perubahan warna biru kehitaman, yaitu nasi, kentang, biskuit, dan tepung terigu. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum kali ini adalah karbohidrat atau amilun merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan, jika makanan yang ditetesi oleh yodium akan berubah warna biru kehitaman, maka dapat disimpulkan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat. Tetapi, jika tidak berubah berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Semakin kuat perubahan warna makanan setelah ditetes yodium, maka bisa dikatakan makanan tersebut banyak mengandung karbohidrat. Pada praktikum yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang uji makanan, yaitu uji lemak. Tujuan dilakukan praktikum pada kesempatan kali ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk melakukan praktikum yang kedua, yaitu uji lemak, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama, piring plastik 1 buah, yang kedua, pipet 2 buah, yang ketiga, kertas coklat sampul buku ukuran 10x10 cm 12 lembar, yang keempat, lampu senter 1 buah, yang kelima, lilin 1 buah, yang keenam, sendok 1 buah, yang ketujuh, kemiri 2 butir, yang kedelapan, margarin 1 sendok kecil, yang kesembilan, wortel 1 buah, yang ke-10, seledri 1 batang, biji jagung, singkong kering, kacang tanah yang dikupas, pepaya 1 potong kecil, santan 1-3 sendok teh, minyak goreng 5 ml, susu 1-3 sendok teh, air 5 ml. Setelah kita siapkan alat dan bahan yang digunakan, mari kita mulai percobaannya. Adapun cara kerja uji lemak makanan yaitu yang pertama margarin yang dilelehkan, yang kedua kacang jagung dan kemiri dihaluskan, sedangkan bahan-bahan yang lain langsung digosokkan di kertas uji lemak.
Hasil akhir pada percobaan kali ini terdapat 6 bahan: kemiri, margarin, kacang tanah, santan, minyak goreng, dan susu. Ketika kertas padi dioleskan dengan 6 bahan makanan tersebut menjadi transparan. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum kali ini adalah setelah melakukan pengamatan pada praktikum uji lemak dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, susu, dan minyak goreng, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula yang teridentifikasi tidak mengandung lemak sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang mengandung lemak: kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, susu, dan minyak goreng. Yang kedua, bahan yang tidak mengandung lemak: wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, dan pepaya. Pada praktikum yang ketiga, kami akan membahas tentang uji makanan, yaitu uji protein. Tujuan dilakukan praktikum pada kesempatan kali ini yaitu mengamati bahan makanan yang mengandung protein. Untuk melakukan praktikum kali ini, uji protein, kita memerlukan alat dan bahan, yaitu yang pertama lilin, yang kedua korek api, yang ketiga jeput jemuran, yang keempat gula pasir, yang kelima putih telur, yang keenam roti, yang ketujuh tempe, yang kedelapan daging ayam, yang kesembilan tepung terigu, yang ke-10 bioret, yang ke-11 bulu ayam, yang ke-12 seledri, dan yang ke-13 kangkung. Setelah kita siapkan alat dan bahan yang digunakan, mari kita mulai percobaannya. Adapun cara kerja uji protein pada makanan yaitu jepitlah satu persatu bahan yang akan diuji, kemudian bakarlah di atas nyala lilin. Hasil akhir pada praktikum kali ini, yang pertama, ketika bahan makanan dibakar seperti kangkung, ayam, roti, putih telur, dan seledri mengeluarkan aroma seperti bulu ayam, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Kedua, ketika semua bahan diteteskan dengan cairan biuret, ternyata ada 5 bahan, yaitu putih telur, tempe, daging ayam, roti, dan tepung terigu berubah warna menjadi ungu, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum kali ini adalah setelah melakukan praktikum uji protein dengan menggunakan bahan-bahan makanan seperti gula pasir, putih telur, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, seledri, dan kangkung yang kemudian ditetesi dengan larutan biuret, maka akan teridentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein dan ada pula yang tidak mengandung protein sebagai berikut. Yang pertama,
Bahan-bahan makanan yang mengandung protein seperti tepung terigu, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Bahan-bahan makanan yang tidak mengandung protein, gula pasir, seledri, dan kangkung. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai bertemu di video kami berikutnya. Bye-bye.